ini PGP program prioritas, bahkan prioritas yang pertama. Kenapa prioritas yang pertama? Karena sebenarnya membangun pendidikan dari SDM-nya. Yang pertama adalah gurunya. Kita tidak bisa membangun sekolah tanpa SDM-nya dulu diperbaiki. Sementara ini Bapak Ibu sekalian, semua bantuan-bantuan untuk peralatan, gedung dan lain-lain kalau SDM-nya tidak diperbaiki tidak akan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian bisa rasakan sekarang. Bapak Ibu sekalian bisa refleksi, sementara ini pelatihan atau pendidikan seperti apa bandingannya dengan pendidikan yang sekarang. Terus saya kira kalau tidak ada bedanya, ya sama artinya. Kalau dulu pendidikan dan pelatihan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa. Ada yang bilang, oh spesialisasi pelatihan. Ada yang seperti itu ya. Orang yang biasa-biasa aja, tapi pengen diklat, pengen mengembangkan diri, tidak ada medianya. Sekarang siapa saja boleh diajak aja, mau swasta, mau negeri, memenuhi kriteria, silakan. Nah, prosesnya untuk rekrutmen pun silakan dapat online dari mana saja. Ya, tentu saja Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu adalah di bawah koordinasi dinas, yang harus izin. Jadi izinnya dengan siapa? Kepala sekolah. Karena kepala sekolah jam tanganan dari dinas. Bapak Ibu sekalian, pengalaman tentang rekrutmen banyak sekali. Ada yang mungkin komunikasinya kurang baik dengan kepala sekolah, sehingga surat izinnya, tanda tangan dan stempelnya ditempel. Ya. Ada yang seperti itu, ya. Dikira kita tidak tahu, begitu di-scan, diverifikasi, oh itu tempelan. Coba kalau tempelannya profesional, ya, kelihatan begitu kan, lihat oh ini tempelan. Artinya apa? Itu sebenarnya sudah berbohong yang pertama. Nah, yang seperti itu biasanya itu detail duluan. Karena kita ingin Bapak pendidikan ini dari hati, jujur, ya, benar. Oleh kita dulu sebenarnya, jujur dulu. Pendidikan itu dari individunya dulu. Itu kalau nanti tujuannya berbeda, pasti akan berbeda. Karena itu kan tujuannya berbeda. Yang penting saya masuk dulu lah, gitu kan? Tanpa komunikasi dengan orang. Ada kejadian Bapak Ibu sekalian pendaftaran itu tanda tangannya dipalsu, dikirim. Ya, mungkin kalau tidak diprotes, aman ya. Ini kepala sekolahnya kontak dengan saya, Pak Kasiman. Saya tidak pernah memberikan tanda tangan, tapi guru itu kok masuk ya? Seleksi. Nah, terus gini, ya Bu, ada masalah. Coba Pak Kasiman tanda tangan saya, ya, izin dari saya, saya kirim. Terus dia bilang, ini tanda tangan saya Pak Kasiman, ini tanda tangan yang dia juga. Dia tidak mengatakan untuk digugurkan. Dia hanya mengatakan, Bapak silakan bisa dicek. Begitu juga langsung sampai ke dinas. Kepala dinas juga bilang, Pak Kasiman mohon dikonfirmasi ya. Dia tidak akan mengatakan bahwa itu untuk digugurkan. Tapi setelah itu kita sudah punya komitmen bahwa ini adalah dari hati, keikhlasan, kejujuran. Jadi langsung dia kita nggak ikut. Dan yang seperti itu banyak. Jadi konsep-konsep Bapak, termasuk juga ya, termasuk Bapak Ibu sekalian, ya, untuk ikut pendidikan guru penggerak itu tidak ada tekanan dari manapun untuk mendaftar, dan tidak ada. Jadi Pak Dirjen, Mas Menteri sampaikan bahwa pendidikan guru penggerak itu nanti seleksi alam. Saya bahkan dulu pada waktu susun program yang 9 bulan, saya pikir ini lama sekali. Nanti kalau berguguran di tengah jalan gimana? Saya sudah prediksi seperti itu. Tapi Pak Dirjen mengatakan bahwa Pak Kasiman ini seleksi alam, hanya orang-orang pimpinan yang bisa sampai ke finish. Pengalaman angkatan 1 itu kemarin angkatan 1 jumlahnya 2.460. 50 orang itu mengundurkan diri. Artinya dia tidak sampai begini.
Bapak Ibu sekarang kalau tujuannya hanya misalnya, waduh, diceritain, kalau nanti pendidikan guru penggerak ada lokal karya kumpul-kumpul. Kalau tujuannya hanya kumpul-kumpul, saya kira nggak usah jadi ikut lah. Kemudian ada yang tujuannya, oh dapat honor gitu kan. Nah, itu menurut saya dikoreksi lagi, ya. Karena ini adalah pendidikan yang memang dari diri sendiri. Oleh karena itu ada 4 paket, ya. 4 paket. Paket 1 tentang filosofi pendidikan, ya. Di situ paket 1 itu filosofinya adalah merubah diri. Oleh karena itu di situ refleksi. Mulai dari filosofi kiasan dekonstruksi itu kepada diri sendiri. Pembelajaran saya seperti apa dulu, ya? Oh ternyata kalau saya itu bukan menuntun, tapi menuntut, ya kan? Bapak Ibu sekalian sekarang pendidikan kan banyak menuntut. Ini dikerjakan ya halaman sekian sampai sekian. Ini ya dikerjakan, besok dikumpulkan, ya. Ini materi dari sini, ambil dari sini gitu. Itu menuntut. Sekarang adalah menuntun. Itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian saya kira yang sudah mengalami ini hafal ya, mulai dari namanya modul 1.4, 1.2, ya, 2.2 dan lain-lain. Itu simbol-simbol alien. Hanya orang-orang yang ikut pendidikan guru penggerak yang hafal. Kalau orang lain nggak tahu, itu, ya. Tapi antar guru penggerak ini yang 1.4 sudah dikerjakan belum? Aduh, ini sudah pakai simbol ini. Gitu. Oh nanti, gitu. Di 2.2 dilanjutkan. 2.2 apa ya? Gitu, ya. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada korelasi. Jadi yang pertama, tadi paket yang 1 itu mulai dari diri, merubah diri sendiri, mindset diri terhadap bagaimana pembelajaran di kelas. Paket yang kedua adalah merubah kelas dan teman sejawat. Modulnya dari 3 itu merubah. Tidak akan mungkin merubah teman ya, atau kelas sebelum merubah dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu sekarang tidak, oh ternyata perubahannya seperti ini ya. Di paket 1 saya tidak setuju. Begitu mengatakan tidak setuju, maka orang itu akan sebenarnya keluar jalur. Gitu, keluar jalur. Jadi yang paket 2 itu perubahan kelas atau dengan merubah teman sejawat. Yang ketiga adalah perubahan sekolah. Jadi setelah dari kelas, pasti guru itu naik lagi menjadi perubahan sekolah. Itu sudah dirancang cukup komprehensif. Jadi Bapak Ibu sekalian diproyeksikan menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas. Tapi saya wanti-wanti itu bukan tujuan yang utama. Ya. Nanti kalau tujuan utama dan itu yang utama tidak tercapai, Bapak Ibu sekalian akan stres sendiri. Gitu. Tujuannya gimana? Nah, untuk mencapai tujuan itu sudahlah diserahkan. Kita berbuat baik, belajar baik, ya, mengaplikasikan apa yang di situ. Soal nanti ini mau jadi kepala sekolah dan tidak, itu otomatis, Pak. Saya katakan itu rezeki. Jabatan itu juga rezeki. Saya katakan rezeki itu tidak bisa dikejar. Rezeki justru akan mengikuti kita. Kita kejar tidak akan kena, tapi kita malah leye-leye makan serabi malah datang. Ya kan? Bahkan rezeki sudah masuk ke perut, bisa keluar, Pak. Kalau itu bukan rezekinya. Jadi posisinya Bapak Ibu sekalian sekarang adalah memantaskan diri. Memantaskan diri. Kalau sudah pantas, ya Bapak Ibu sekalian dengan modul-modul yang 10 modul itu sampai mengimplementasikan di kelas, ya di sekolah, itu akan otomatis, Pak. Bisa temannya, bisa nanti guru-gurunya, kepala sekolahnya, kepala dinasnya mengatakan bahwa oh ini pantas jadi kepala sekolah. Gitu. Pantas jadi kepala sekolah. Udah, Pak. Itu jadi bukan tujuan utama. Nanti kalau tujuan utama pasti kejar. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun ini pelatihan kepala sekolah dan pengawas adalah yang terakhir. Yang pelatihan kepala sekolah dan pengawas tahun depan sudah tidak ada lagi.
hanya satu-satunya pelatihan atau pendidikan, yaitu pendidikan guru penggerak untuk pemimpin pembelajaran masa depan. Tapi Bapak Ibu gitu. Nah terus pertanyaannya, Pak Kasiman, kapan itu keluar? Tahun ini insya Allah keluar ya, Permendikbud itu yang mengatakan bahwa jenjang guru menjadi kepala sekolah, termasuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ini angkatan 2, ini pas sekali. Karena apa? Saya hampir hafal ya angka-angka yang ada di pendidikan guru penggerak sampai nanti. Ini angkatan 2 ini lulus tanggal 18 Desember. Amin. 18 Desember Bapak Ibu sekalian selesai. Biasanya 1 bulan berikutnya baru nanti penutupan. Penutupan artinya angkatannya pertama kemarin begitu penutupan jam 12 selesai, maka saat itu juga Bapak Ibu sekalian bisa nge-print sertifikatnya. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian itu tidak menunggu terlalu lama. Ya. Terus Bapak Ibu sekalian bertanya, yang pendamping biasanya yang bertanya, Pak Kasiman, saya kan guru juga. Kan pendamping calon kepala sekolah. Masa saya nggak jadi kepala sekolah juga? Nah, Bapak Ibu sekalian, aktor di dalam pendidikan guru penggerak itu ada 4. Yang satu adalah guru penggerak itu sendiri. Ya, kemudian pengajar praktek, fasilitator, dan instruktur. Ada pengajar praktek, ada fasilitator, ada instruktur. Tanpa guru penggerak tidak akan berjalan. Ada guru penggeraknya, kalau guru penggeraknya saja tidak mau berubah, itu juga tidak akan berjalan. Itu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, pengajar praktek itu akan dinaikkan levelnya menjadi fasilitator. Tapi dengan catatan nanti ada seleksi. Ya. Bukan otomatis lah. Katanya kita mencari yang terbaik. Kalau mencari yang terbaik pasti seleksi. Itu ya. Jadi semuanya tidak hanya guru penggerak saja yang harus memantaskan diri, belajar lagi. Pengajar praktek pun seperti itu, fasilitator pun seperti itu. Jadi ini bergulir terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari CGP ini akan lulus bulan Desember. Dan pengajar praktek untuk angkatan kelima kita akan rekrut dari guru penggerak. Jadi nah ini kan selesai nanti Desember. Yang angkatan 5 kita akan rekrut juga dari Kebumen, ya dari Kebumen itu dari guru penggerak pengajar prakteknya. Nah, bagaimana caranya? Tipnya Bapak Ibu sekalian sekarang ya adalah posisinya mengimplementasikan Merdeka Belajar. Yang 10 modul itu mana yang harus diimplementasikan di sekolah sehingga pada waktu diseleksi nanti Bapak Ibu sekalian sudah, kalau bahasa Jawanya layak ya, layak. Kalau ditanya Bapak Ibu sudah implementasi apa? Ini. Terus apa lagi? Ini. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ditanya sudah melakukan apa, tapi jawabannya saya akan melakukan. Nah itu. Dan jangan juga Bapak Ibu sekalian begitu ditanya malah sesuai dengan modul 1.1. Jangan teori. Begitu ditanya bagaimana implementasi ya filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah, jawabannya sesuai dengan modul 1.1 ya. Seperti ini. Jangan seperti itu. Ini posisinya Bapak Ibu sekalian, ya guru penggerak mau pengajar praktek, posisinya ditanya adalah apa yang sudah dilakukan sesuai dengan perannya. Kalau peran pendidikan guru penggerak pasti berperan mengimplementasikan kepada murid siswa. Kalau pengajar praktek bagaimana mengimplementasi perannya kepada guru penggerak. Yang ditanya itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian siapkan mulai dari dulu dan sekarang lebih dimatangkan lagi ya sampai nanti terakhir. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian
kalau ditanya sudah seperti ini, celing gitu ya. Sudah ada di pikiran, oh saya sudah laksanakan ini, oh saya ini kasih nyata ini. Kalau ada murid seperti ini, saya perlakukan seperti itu. Harusnya sudah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan itu mulai angkatan kelima. Angkatan selanjutnya itu pengajar praktek juga diambil dari guru penggerak yang di daerah itu sudah ada lulusan. Itu sudah ada lulusan. Jadi ini, Bapak Ibu sekalian sudah berbelan ya. Tandanya gimana? Sudah dapat tiket, sertifikat guru penggerak, kemudian menjadi pengajar praktek. Nanti kalau ada pendaftaran lagi untuk jadi fasilitator boleh, silakan daftar lagi. Pak, nanti saya mau jadi instruktur lah, boleh daftar lagi. Karena jenjangnya adalah dari guru penggerak, pengajar praktek, fasilitator, instruktur. Kalau sudah menjadi instruktur, daftar apa lagi? Saya yang pada pikiran ini. Ya, daftar tadi kepala dinas itu aja. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya yang perlu dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tekankan Bapak Ibu itu adalah panutan, dan panutan itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian tidak bisa bermata dua atau bermuka dua. Pada waktu di sini perilakunya seperti ini, Bapak Ibu sekalian sebenarnya kan tidak bisa bermuka dua. Sebagai guru di kelas, sebenarnya ada dirinya itu. Pada waktu di masyarakat, ya sebenarnya guru teladan. Tidak bisa, karena saya di kelas ya berperilaku seperti ini. Oh, di masyarakat berperilaku tidak bisa. Di Zoom pun itu, di online pun seperti itu. Sebenarnya dirinya sendiri. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian bermuka dua, apalagi dasar muka. Bermuka tidak bisa lah. Jadi orang menilai bahwa si A guru dan memang bagus, dia di masyarakat bagus, bukan berperan ya, bersandiwara artinya. Dan, nah, jadi Bapak Ibu sekalian adalah teladan ya, mengamong, ya, among, artinya Bapak Ibu sekalian saya kasih triknya, kalau ada sesuatu Bapak Ibu sekalian tidak usah reaktif, ya, misalnya ada permasalahan, lebih baik diundangkan sebentar, kasih waktu sebentar untuk berpikir, untuk merespon, ya, sehingga responnya Bapak Ibu sekalian itu juga lebih tenang. Kadang-kadang kenapa orang bisa marah? Karena spontanitas. Ada orang yang spontanitasnya tinggi, tapi ada yang lambat. Gitu. Spontanitasnya tinggi biasanya sudah pernah mengalami. Oh ya, kemarin sudah permasalahan seperti ini sehingga saya langsung merespon. Tapi ada juga yang harus diundangkan mau dikirim. Saya sering gitu. Sering sekali di WA, kirim-kirim. Begitu dapat WA, hatinya panas gitu. Waduh, saya nggak usah jawab dulu. Nggak usah tidak dulu, tunggu saja berapa menit. Sehingga kita bisa cari alternatif A, B, C, D. Gitu. Nah, saya kira di mindfulness juga di kesadaran penuh ya. Itu juga diajarkan bagaimana Bapak Ibu sekalian merespon ya. Nanti juga ada dilema apa namanya? Dilema etika dengan dilema bujukan moral. Nah, bujukan moral. Bapak Ibu sekarang sudah diajari juga kan? Yang dulu apa itu? Apa itu bujukan moral? Itu sudah sekarang sudah bisa. Oh, ini dilema etika. Ini bagaimana saya harus memilih. Itu strategi-strateginya kan sudah ada. Itu dasar-dasarnya Bapak Ibu sekalian. Memang tidak diberikan materi atau konten yang akan kita misalnya manajerial itu sebenarnya sudah ada di manajemen sekolah, itu juga sudah ada, tapi memang tidak spesifik karena Bapak Ibu sekarang diberikan dasarnya ya, tentang mungkin nanti ada kewirausahaan karena kepala sekolah perlu kewirausahaan, nanti ada belajar bisa mandiri ya, bisa nanti belajar dari diklat bersama komunitas gitu. Posisinya sekarang Bapak Ibu sekalian belajar bisa di mana saja, tidak perlu ke perpustakaan, bahkan sekarang tidur pun didatangi oleh ilmu. Ya, lagi tidur pun ini kling, oh cara memasak. Lagi tidur pun kling, oh ini ya, bagaimana mendisiplinkan anak. Kan gitu Bapak Ibu. Sekarang posisinya Bapak Ibu sekalian bertebaran ilmu. Itu jadi itu tinggal kemauan Bapak Ibu
bukan siapa-siapa. Bapak Ibu sekalian mau menerapkan atau tidak, itu penting sekali. Nah, banyak Bapak Ibu sekalian pengalaman mengajar praktek, pengalaman guru penggerak, ya, dan ini tidak memandang jenjang, ya kan? Ada yang pendampingnya satu pendamping yang mendampingi TK, SD, SMP, bahkan angkatan keempat ini ada SMK sudah masuk. Ada juga kemarin saya dapat cerita dari Jambi, ya, dia kepala sekolah TK dan pendamping yang didampingi itu SMK. Oke, ya itu dia awalnya sudah berpikir ini saya akan jadi masalah. Gitu. Ternyata itu sudah dipikirkan dia, tapi dia terus memikirkan bagaimana strategi saya. Oh ternyata ini saya perannya ini bukan sampai intervensi ke tentang materi ke SMK-nya. Dia sudah berpikir ini. Oh saya strategi ini sudah. Dan itu pada hari pertama kunjungan ya, pendampingan ke sekolah SMA itu, dia mengenalkan diri kepada kepala sekolah. Pak, saya ini pengajar praktek yang akan mendampingi guru A dan nanti berjalan sampai 9 bulan, ya. Kemudian peran saya ini. Kepala sekolahnya langsung bilang, TK itu memang tahu tentang kurikulum K13, pengetahuannya sejauh mana, bagaimana ekstrakurikuler, sampai segitunya, Pak. Itu. Nah, untuk orangnya, ya tadi saya pikirkan, satu dipikir dulu, dikasih jeda untuk merespon, ya merespon ini apa? Saya sesuai dengan perannya. Ini bukan tentang konten materi perjenjang. Saya memang tidak ahli di SMA, tapi saya ahli di TK. Bapak pun mungkin tidak kurang ahli juga di TK. Mulai dibalik, gitu kan? Nah, Bapak Ibu saya tenang aja, dingin aja, tidak apa-apa. Dan peran saya bukan tentang mata pelajaran di SMA, tapi tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu general, mulai dari TK sampai SMA. Nah, itu bisa ditangani masalahnya. Yang memang hubungannya tidak baik, tapi walaupun tidak panas, tapi tetap dingin. Dingin artinya nggak tahu apakah saling menyapa atau tidak. Tapi bagus, sudah ada yang satu lagi, pendamping itu dari SMA, mendampingi SD, TK. Jadi dari SMA, karena dia settingannya sudah tinggi, yang merasa bahwa saya SMA itu di bawah saya, sehingga pada waktu ke SMA, ke SD bilang harusnya gini. Kepala sekolahnya bilang, memang ini sekolah dulu. Ini saya kepala sekolahnya. Yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, mulai dari refleksi diri, Bapak Ibu sekalian adalah among, menuntun, membimbing, mengarahkan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sama terhadap Bapak Ibu sekalian kepada siswa, sama seperti itu. Pengajar praktek kepada Bapak Ibu sekalian, rekan belajar, teman belajar, saling berdiskusi. Nggak ada hal-hal yang memang pasti. Namanya matematika, ilmu pasti juga tidak pasti kan. Jadi benar di A, tidak benar di B, dan belum tentu benar. Jadi pada waktu Bapak Ibu sekalian 5 orang untuk diskusi, Pak itu yang benar mana, bukan berkata benar atau tidak. Tapi misalnya, oh kalau di tempat saya itu butuhnya disiplin yang utama. Tapi di sekolah B, oh saya butuhnya takwa. Gitu. Oh yang tempat lain, oh rapi. Ya terserah siapa, mana yang mau diambil. Oleh karena itu kesepakatan kelas, ya antar kelas ini dan kelasnya pasti akan berbeda. Gitu. Jadi monggo silakan Bapak Ibu sekalian tempatkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu jadi Bapak Ibu sekalian tadi jenjang ya disiapkan untuk menjadi pengajar praktek untuk angkatan berikutnya ya, tentu saja bukan teori nanti ya, karena saya sudah angkatan pertama kita rekrutmen untuk pengajar praktek jadi fasilitator, banyak kan yang tidak
tidak lulus, itu dia tidak menerapkan ilmu yang sudah dilakukan, diterapkan dengan sebenarnya. Itu nanti jawabannya teoritis, bicaranya akan, itu terus membicarakan orang lain. Pada waktu pengajar tadi, pengajar praktek diuji, kan dirinya yang diuji, dia masa berapa? Dia akan belajar apa? Menciptakan malah guru penggeraknya yang sangat hebat. Kalau dia misalnya pengajar praktek mau jadi fasilitator, yang diuji itu dia, apa yang sudah dilakukan. Kalau dia mengatakan terus, oh guru penggerak saya gini, hebat sekali, ya berinisiatif, membuat ini, itu yang hebat guru penggeraknya, bukan dia yang lagi diuji. Itu jadi pastikan percirinya berita diri sendiri, karena Bapak Ibu sekalian lagi diuji. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu ya, ini sudah hampir maghrib. Sudah kurang 1 menit. Saya nggak tahu apakah ada tanya jawab atau tidak ya, atau mungkin 1-2 kalau memang ada undang-undang. Pasti nanti pertanyaan pertama biasanya, Pak, saya guru honorer. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian refleksi ya dari Pak Kasiman. Perjalanan Bapak Ibu mulai dari seleksi dulu, kemudian sudah sampai ke karya 5. Yang jelas, kalau saya garis bawahi, jangan kemudian Bapak Ibu berubah niatan gitu ya. Berubah niatan awal kan mungkin belum tahu itu regulasi yang tadi disampaikan Pak Kasiman segala macam terkait setelah ini apa kan, waktu itu kita belum tahu ya, itu punya niatan yang tulus ya. Jangan setelah tahu jangan kemudian itu mengubah keputusan Pak Kasiman. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada yang ada ya, 1, 3 ya Pak Kasiman ya, 3 sekalian. Pertanyaannya jangan ini istirahatnya kapan gitu, jangan ya. Silakan Bu, kenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widaya dari SMA Negeri 1 Gombong. Saya bangga dan senang sekali bisa masuk ke dalam diklat CGP yang tadinya awalnya saya itu tanda tanya, kira-kira diklat ini akan bagaimana ya. Ternyata sampai dengan lokal karya 5 saya mengikutnya sungguh luar biasa. Silakan. Nah, kemudian karena saya tahu bahwa ini akan digerakkan kemana arahnya, peta strategi pemerintahnya gitu ya, termasuk kemarin diluncurkan dengan program sekolah penggerak. Ini mesti nyambung, connect dengan diklat guru penggerak. Kemudian saya informasikan kepada pihak sekolah, karena ini sesuatu yang bergerak maju, perubahan sekolah dari sekolah biasa menjadi sekolah penggerak itu sesuatu hal yang perlu diinformasikan secara bagus. Tapi ternyata di lapangan berbagai respon. Nah, mumpung Bapak Kasiman dari Pusat Rawuh Pengriki, alangkah sangat sebuah keistimewaan, saya akan bertanya langsung. Sebenarnya sekolah penggerak, kemudian dari saya ingin tahu, saya browsing internet tentang web sekolah penggerak, saya menemukan sebuah akta naskah kurikulumnya, itu baik SD, SMP, SMA begitu. Konkretnya saya SMA, saya langsung fokus ke SMA. Untuk fisika, kimia, dan sebagainya itu gabung jadi mapel IPA. Betul, kita Kasiman ya. Nah, tadinya saya awalnya ke Pak Kepala Sekolah dan rekan-rekan memberi informasi bahwa sekolah penggerak itu sangat mantap. Program-programnya adalah produksi siswa berprofil Pancasila. Namun ketika beliau mengetahui kurikulumnya jumlahnya segitu, langsung sinkron ke dalam 24 jam syarat sertifikasi. Nah, itu yang menjadi mereka ketakutan. Jadi bukan lagi programnya yang bagus, tapi dia karena zona nyaman, maksudnya ya, takut kehilangan sertifikasinya dengan perubahan kurikulum yang
nantinya akan sedemikian. Nah, pertanyaan saya, adakah penjelasan tentang kurikulum sekolah penggerak berkaitan dengan syarat 24 jam untuk sertifikasi, biar rekan-rekan guru saya itu tidak menyatakan tidak setuju mendaftar sekolah penggerak begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dari Gombong ya. Tadi silakan Bu, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanti dari SMA Plus Nurul Falasrum. Yang mau saya tanyakan sudah bisa ditebak sama Pak Kasiman. Gini Pak, untuk nasib guru honorer nih Pak. Kita kan sudah berusaha mengikuti CPG ini ya Pak. CPG kita sudah berusaha karena sekolah kami itu salah satu sekolah swasta yang bisa mengikuti program guru penggerak. Salah satu sekolah swasta yang lain belum mengikuti. Di sekolah kami ada 3 calon guru penggerak. Jadi motivasi kami untuk belajar itu sangat tinggi seperti itu. Nanti yang saya tanyakan, arahnya itu mau kemana untuk guru honorer Pak? Yang kedua, ini kan saya lagi mengikuti PPG dan mengikuti P3K ya Pak. Apakah ada afirmasi untuk kami sebagai calon guru penggerak? Seperti itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Seruang ya. Kemudian yang ketiga tadi, oh sini ya. Silahkan Pak. Mudah-mudahan bukan SMA lagi ya. Iya, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Aris Margono dari SMP Negeri 1 Ngirit. Pada Bapak Kasiman yang saya hormati, pertanyaan saya bukan masalah materi yang disampaikan karena saya sudah merasa cukup paham dengan yang ingin saya tanyakan. Kemarin Bapak Menteri kan menginap di rumah guru penggerak di Jogja. Nah, kami berharap, saya terutama Pak Kasiman kerso nginap di rumah guru penggerak di Kebumen. Saya tanya kerso nopo mboten, siap atau enggak? Kalau kerso di rumah saya siap menerima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 dulu ya Bapak Ibu. Silahkan Pak Kasiman. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ternyata prediksi saya benar. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, program prioritas pendidikan itu ada 2. Yang pertama pendidikan guru penggerak, itu yang utama. Utama yang kedua itu PSP, program sekolah penggerak. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, antara program sekolah penggerak dan pendidikan guru penggerak itu satu kesatuan. Sebenarnya yang akan jadi kepala sekolah penggerak maunya itu dari guru penggerak, tapi tahun ini belum ada lulusan, sehingga diambil yang eksis, yang ada posisinya sekarang. Sebenarnya desainnya ini semuanya sebenarnya nanti Bapak Ibu sekalian begitu lulus di sekolahnya jadi kepala sekolah, nanti kepala sekolahnya bisa kepala sekolah penggerak. Nah, untuk menjadi sekolah penggerak itu yang diseleksi bukan sekolahnya, bukan sarana prasarananya, bukan akreditasinya, bukan jumlah siswanya, bukan pialanya, juara berapa, itu tidak. Walaupun di pinggir desa terpencil, tidak punya internet, tidak masalah, karena bukan itu untuk seleksi menjadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu diseleksi adalah dari kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolah itu diseleksi dan dinyatakan lulus, maka sekolah itu ditetapkan menjadi sekolah penggerak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang
oh saya kepala sekolah ini karena pengajar praktek, boleh nggak saya mendaftar? Silakan, nggak apa-apa, mendaftar. Ya, terus pertanyaannya, Pak, enak udah jadi kepala sekolah penggerak? Saya juga belum pernah jadi kepala sekolah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Terus bagaimana dengan kurikulum? Kurikulum memang langsung diinternalisasi di sekolah penggerak. Jadi bukan untuk umum dulu, tapi untuk sekolah penggerak. Karena apa? Sekolah ini diintervensi atau di treatment melalui 5 treatment, ya, termasuk SDM-nya, ya, pelatihan-pelatihannya, nanti termasuk digitalisasi sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ada yang gini, Pak, saya kepala sekolah tapi saya nggak berani ikut karena sekolah saya itu di desa. Justru di desa itulah untuk bisa tampil, tapi apa? Semangat kepala sekolahnya yang diutamakan. Gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian mengatakan saya layak kayaknya untuk jadi kepala sekolah penggerak, karena guru-guru itu juga mendukung saya. Nah, ternyata ada kepala sekolah yang ditetapkan, ternyata kepala sekolahnya didemo oleh gurunya. Pasti tidak mungkin berjalan. Karena apa? Kepala sekolah itu tergantung dari stakeholder, guru-guru yang ada di dalam. Kalau tidak didukung, ya nggak bisa. Gitu. Saya nggak tahu di situ. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekarang adalah tujuan pendidikan nasional adalah murid, murid, dan murid. Karena semuanya ujung-ujungnya murid. Mau dari menteri, kepala dinas, dirjen, kepala sekolah, semuanya diukurnya di ujung adalah murid. Kalau muridnya bagus, nanti diukur dari AKM, sudah, itu semuanya. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian ukurannya adalah UKG, uji kompetensi guru. Kalau sekolah itu gurunya bagus-bagus, nilainya bagus, asumsinya, ini asumsi, murid-murid bagus, ternyata tidak. Ternyata guru-guru yang bagus itu juara jadi narasumber ini malah justru banyak meninggalkan kelas. Karena begitu terkenalnya, ya diundang ke sana jadi narasumber. Sekolahnya dititipkan kepada guru honorer. Itu Bapak Ibu, sehingga sekarang indikator dari pendidikan itu bukan di guru yang biasa-biasa saja, tapi bagaimana menerapkan merdeka belajar itu. Harapannya apa? Dengan merdeka belajar itu anak-anak menjadi pede, percaya diri, mau berkontribusi, berinisiatif, berinovasi, kreatif. Karena apa? Diberi ruang. Sementara ini kita itu mendidik seolah-olah anak-anak itu nol. Guru yang paling bagus, Bapak, sehingga ini loh, ini ilmunya loh, caranya seperti ini. Sekarang kan dia ikutan, silakan, tidak apa-apa. Ruangan, kelas itu, ini kelas apa? Silakan diatur anak-anak. Mana yang terbaik? Dinilai. Dengan pengaturan seperti ini, nyaman tidak? Oh nyaman, jalan. Kepemimpinan murid. Jadi tentang kurikulum, pasti nanti ujung-ujungnya pasti ke 24 jam. Tapi ini menurut saya nanti ditanyakan kepada pelatih ahli ya. Pelatih ahli saya kira kemarin sudah selesai, sudah ada kelulusan, karena dia yang akan mendampingi. Pendampingannya 3 tahun Bapak Ibu. 3 tahun, termasuk intervensi ya. Nanti ada bantuan dana mungkin, kemudian ada digitalisasi, internetisasi istilahnya, pembelajaran, mulai dari nanti portal pembelajaran, portal rapot, terus portal pembelajaran, itu ada di situ semua, jadi connect semua, gitu ya. Tentang 24 jam nanti tanyakan ke pelatih ahli ya, karena akan didampingi oleh pelatih ahli. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa materi memang yang disatukan, karena pada intinya sebenarnya satu. Ya, ilmu itu sebenarnya kan satu, tidak bisa dipisah-pisah. Karena kemampuan guru itu yang terbatas, sehingga oh ini biologi, ini IPA, ini matematika, karena untuk intinya sebenarnya satu juga. Semuanya berurutan, gitu. Ya, jadi itu untuk kepala sekolah. Untuk honorer, nah ini kelihatannya pembahasannya lagi tren ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian terima kasih ya untuk Bapak Ibu guru honorer.
tetap motivasinya jaga yang tinggi, gitu kan. Terus Pak, ini saya buroner, apa mungkin jadi kepala sekolah? Mungkin, tapi harus melewati P3K. Ya, kalau nanti Bapak Ibu sekalian jadi P3K, pasti bisa jadi kepala sekolah. Karena kepala sekolah bisa dari P3K. Gitu ya. Nah, terus Pak Kasiman, kenapa? Ini kan sudah mengabdi 20 tahun, 15 tahun, masa nggak ada afirmasi? Di seleksi guru honorer P3K sudah ada afirmasi. Lama mengabdi sudah ada afirmasi tambahan, ya, tambah seleksi dan lain-lain. Tapi kan masih kurang. Ya Pak ya, maunya kan sebenarnya gini, guru honorer lah sudah ada keterdepan. Oke, nggak usah pakai seleksi. Maunya kan gitu Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya kan gini Pak, Bapak Ibu sekalian, kalau putra putrinya diajar oleh guru yang tidak baik, senang nggak? Bapak Ibu memilih guru yang baik apa yang tidak baik? Kan sudah dijawab sendiri. Kalau memilih guru yang baik, apa yang akan dilakukan? Seleksi. Jelas itu Bapak Ibu. Jangan terus pilih, ya jangan seleksi tapi minta yang baik. Ada sulit lah ya. Gitu, ikuti seleksi, dan seleksi itu memang 3 kali ya. Dan diharapkan nanti guru penggerak ya, guru penggerak itu lulus lah. Misalkan memang tidak ada khusus ya, jalur khusus tidak ada, tapi paling tidak dengan guru penggerak yang mau belajar itu bisa. Dan ini kesempatan ini 3 kali. Tidak lulus pertama bisa ikut lagi, tidak lulus kedua tidak ikut lagi, tidak Pak Kasiman kalau tidak lulus ketiga gimana? Gitu. Ya kan tetap bisa jadi guru ya, tetap bisa jadi guru, cuma statusnya yang belum P3K gitu ya. Jadi tetap ikut saja ya, apalagi tadi sudah PPG ya, sudah istilahnya Bapak Ibu sekarang sudah punya martil senjata untuk bisa maju gitu kan. Nanti suatu saat Bapak Ibu sekarang ada kesempatan, orang lain sudah melihat oh ini potensi, walaupun belum pakai negeri atau ASN pasti. Nah sekarang Kemendikbud membuka seluas-luasnya kepada guru-guru yang memang potensi ya. Kalau dulu kan modelnya gini, modelnya senioritas, yang jadi guru inti harus senior, lebih senior ya. Untuk menjadi instruktur harus lebih senior. Sekarang enggak, Bapak Ibu sekalian akan dibimbing kepada orang yang mempunyai kompetensi, memang kompetensi yang bisa mendampingi. Jadi saya kira itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri menginap, saya juga akan menginap, tapi di orang tua saya di Jakarta. Jadi tidak usah khawatir. Mumpung orang tua masih suka, ya itu lebih bisa. Saya kira itu. Jadi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tetap sehat, tetap semangat, ya untuk pendidikan di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, saya kira cukup ya, 3 mewakili ya. Dan yang pertanyaan ketiga biar dijawab dengan tegas. Dan kayaknya Pak Kasiman nanti viral juga itu nanti gitu. Nanti saya ingin kalau Baik Bapak Ibu, sebelum kita isoma gitu ya, nanti setelah isoma Bapak Ibu kembali ke kelas masing-masing melanjutkan diskusinya tadi. Kami mohon kepada Ibu Nuni Sukeksi, Ibu Kapolja Humas dan bersama dari pihak Pertama Pendidikan untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata. Terima kasih Kabar Menteri Bapak Kasiman, Mbak Rahma, Bu Dian, juga istri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Pak Yuli, ya kan? Koordinator Support Jatim berpenggerak di Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah semangat sekali mendapatkan motivasi dari Pak Kasiman. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin ini sebetulnya Pak Kasiman, Bapak Ibu pengajar praktek ini sebetulnya juga ada yang mau bertanya, Pak. Mungkin masih ragu, ada yang mau bertanya dari pengajar praktek? Oh sudah, oke. Bapak Ibu, terima kasih Pak Kasiman yang sudah bersedia untuk hadir bersama-sama kami. Kami terpilih untuk ikut
dikunjungi Pak Kasiman beserta tim. Tentunya ini menambah semangat bagi Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan Mas Menteri menginap Pak Kasiman, ini mungkin ada harapan Pak Kasiman menginap di Kebumen. Siapa tahu nanti Pak Kasiman meluangkan waktu bisa membersamai Bapak Ibu. Memang kemarin kita di PPTK juga kaget dihubungi protokol, Bu tolong senyap, Mas Menteri ingin menginap di salah satu calon guru penggerak yang dekat dengan taman siswa, ya kan ada kegiatan di taman siswa. Nah saya lihat Pak Yuni, Pak coba Pak dicari guru yang dekat dengan taman siswa begitu kan. Kemudian menurut saya ada 2 orang ya Pak Yuni, ya ada 2 orang. Nah kemudian pertama kali disurvei protokol langsung setuju di situ. Nah akhirnya di tempat Bu Nurilah itu kemarin Mas Menteri menginap, tetapi memang senyap, kami tidak boleh memberitakan kemana-mana, dan Bu Nuril pun tidak tahu kalau yang akan menginap itu adalah Mas Menteri. Mungkin itu suatu saat mungkin ada kemungkinan juga ya Pak Yuli ya, kalau beliau ingin datang ke nah itu kebumennya. Mungkin itu, terima kasih Pak Kasiman dan Bapak Ibu semuanya. Monggo silakan tetap jaga protokol kesehatan. Mohon maaf apabila kami dalam melayani, dalam mendampingi kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, tadi ada satu permintaan menyampaikan dari Bu Valen tadi ya. Ini saya minta tolong Bu Kasih sama Mbak Alma yang ngatur ya, koreografernya gitu ya. Yaitu sesi foto bersama. Oh gitu.